Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Kita akan memberikan informasi teman-teman ya. Ini terkait dengan pendataan penting ya. Nah, ini berlaku ya untuk semua pemilik kartu keluarga atau KK dan juga tentunya KTP teman-teman ya. Jadi teman-teman diharapkan nanti untuk semuanya ya menyiapkan data, berkas dan tentunya ya rekan-rekan semua ini nanti bisa memberikan informasi ya dan jawaban secara benar dan juga jujur sehingga nanti data ini bisa digunakan salah satunya ya untuk memetakan, untuk mensejahterakan ya mungkin dan lain sebagainya. Nah, ingat untuk pendataan ini dimulai dari 15 Oktober ya, jadi hari ini sampai dengan 14 November 2022. Nanti kita akan berikan informasi teman-teman ada pendataan apa ya dan tentunya data-data apa yang perlu kalian siapkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Jadi ini ada pendataan penting ya, yang mana ini dimulai 15 Oktober 2022 ya. Nah, untuk informasi ini ya, ini datang dari BPS teman-teman ya, atau Badan Pusat Statistik. Yang mana memang seperti yang kita ketahui teman-teman, BPS ya, salah satu itu adanya pendataan ya, misalkan sensus penduduk ya yang terakhir dilakukan di tahun 2020 teman-teman ya. Nah, sini nanti teman-teman ada informasi pentingnya. Nah, ini terkait dengan Reksosek teman-teman ya. Reksosek ya. Jadi apa sih sebenarnya Reksosek itu? Ya di sini. Kalau kita lihat teman-teman, Reksosek ya, ini adalah dari Badan Pusat Statistik ya atau BPS. Dari ini pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November ini akan melaksanakan pendataan nama registrasi sosial ekonomi atau yang disingkat dengan Reksosek di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi pendataan ini untuk seluruh Indonesia ya, dan tentunya bagi rekan-rekan semua yang sudah memiliki kartu keluarga ataupun yang sudah memiliki KTP ya. Nah, pendataan Reksosek, nah ini adalah pengumpulan data seluruh penduduk ya yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan juga tingkat kesejahteraan. Nah, registrasi sosial ekonomi atau Reksosek adalah upaya pemerintah ini untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data, yakni dengan menggunakan data tunggal pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan juga lebih efisien. Nah, ini data Reksosek dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan teman-teman ya kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan ya, bantuan sosial, kesehatan hingga administrasi kependudukan. Jadi salah satu tujuannya ya, dari salah satu tujuannya ini tentunya pemerintah itu akan mengambil data tunggal ya, yang mana satu data yang mana nanti ya untuk data-data itu bisa digunakan ya. Nah, dimanfaatkan di berbagai layanan pemerintah, misalkan seperti pendidikan ya, mungkin nanti di bidang pendidikan misalkan ada bantuan sekolah ya, misalkan ada kartu Indonesia Pintar ataupun program Indonesia Pintar, dan juga mungkin di bidang kesehatan teman-teman ya, atau di bantuan sosial. Nah, itu mungkin salah satunya ada BPJS Kesehatan, yang mana tentunya bagi teman-teman, ada bagi rekan-rekan semua yang memang tergolong tidak mampu dan tentunya masuk dalam kategori, dan tentunya dia bisa mendapatkan BPJS Kesehatan. Terus berikutnya teman-teman, di sini Reksosek ini penting untuk segera dilakukan karena masih terbatasnya cakupan data sosial ekonomi penduduk yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh program dan layanan kepada masyarakat. Ini beberapa informasi yang dikumpulkan ya. Jadi data Reksosek ini mencakup informasi kondisi sosial ekonomi termasuk status kesejahteraan yang meliputi ya kondisi sosial ekonomi geografis, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, kondisi sanitasi air bersih, kondisi perumahan, informasi kependudukan ya, informasi geospasial, lansia, penyandang disabilitas, ketenagakerjaan dan juga kesehatan. Nah, di sini nanti ada beberapa informasi ya terkait dengan tahapan dalam Reksosek.
dan juga lain sebagainya. Kalau kita lihat teman-teman di laman resminya ya di BPS ya, di sini siap mencatat untuk membangun negeri. Jadi untuk sahabat data, ini Indonesia mengoptimalkan basis data melalui registrasi sosial ekonomi atau Reksosek untuk mendorong reformasi sistem perlindungan sosial. Nah, ini Reksosek adalah sistem pendataan kependudukan yang bermanfaat sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan akan menjadi rumah bagi sejumlah data dari sektor kependudukan hingga kesehatan. Data Reksosek ini akan terintegrasi ya dengan data lainnya yang bertujuan untuk memastikan akurasi target penerima program pemerintah ya. Mungkin ada KKS, ada BPJS ya, ada PIP atau Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman data lain yang bertujuan untuk memastikan akurasi data penerima program pemerintah ya, data yang terkumpul di 2022 selanjutnya akan melalui beberapa tahap hingga mencapai stabilitas sistem pada 2024. Nah, ini pendataan Reksosek akan berlangsung pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Nah, berikutnya teman-teman di sini ada informasi, tentunya ada beberapa hal yang perlu didata ya. Dari sini mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu sebenarnya Reksosek, nanti teman-teman bisa dicek informasinya secara lengkap. Terus ini untuk data-data yang perlu dikumpulkan seperti sudah kita jelaskan tadi, teman-teman. Nah, ini salah satunya ada DTKS, teman-teman ya. Kalau kita lihat di DTKS dan juga ada di Dukcapil, yang mana teman-teman sudah paham ya bahwa salah satu DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial ini mungkin salah satunya di bidang pendidikan, yaitu adanya bantuan program Indonesia Pintar, yang mana data-data itu juga diambil dari DTKS ya. Terus di sini ada beberapa persiapan ya, mulai dari persiapan data ini dari 2020, 2023 dan dilanjutkan sampai 2024 ya. Terus yang berikutnya nanti untuk infografisnya ya, jangan lupa untuk pendataan ini ya, mungkin nanti di rumah rekan-rekan semua nanti akan ada petugas ya yang mendata untuk mensosialisasikan kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Ya, terus tentunya ini semuanya ya, jadi semuanya untuk sasarannya itu 100% penduduk atau keluarga pada 514 kota atau kabupaten. Dan sini ada tahapan pendataan awal, tentunya ada koordinasi ya, ada penyiapan basis data dan seterusnya nanti sampai dengan penyerahan datanya. Terus yang terakhir teman-teman, kita akan mengikuti ya penjelasan secara lengkap terkait dengan sebenarnya apa sih informasi mengenai Reksosek ya. Nanti selengkapnya dia akan dijelaskan, teman-teman silahkan simak video berikut ini. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kebijakan pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, saat ini dunia sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19, kenaikan dan kelangkaan pangan dan energi, serta ancaman krisis mendera seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut, perencanaan yang komprehensif dan strategi yang efektif menjadi sangat krusial. Pemerintah merespon hal tersebut dengan menginisiasi reformasi sistem program perlindungan sosial dan mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Inisiasi tersebut mencakup reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial akan menjadi basis data dalam integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan sosial ekonomi, kolaborasi lintas program, dan juga kerjasama dengan non-pemerintah melalui pengembangan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Penyediaan basis data melalui Reksosek mencakup seluruh masyarakat Indonesia menggunakan standar dan metodologi yang sama, diperbarui secara berkala, dan dapat diakses serta dibagi pakaikan.
Tahun ini, BPS mengemban tugas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, yaitu kegiatan pengumpulan data masyarakat yang terdiri atas karakteristik kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Semua akan dicatat menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan tempat tinggal semua anggota yang tercantum pada kartu keluarga. Pendataan awal Reksosek akan mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosioekonomi, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya. Pendataan awal Reksosek akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan dimulai dengan koordinasi antara petugas dengan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat atau SLS, baik itu RT, desa, jorong, banjar, dan lingkungan setingkat lainnya. Petugas Reksosek dapat dikenali dengan tanda pengenal, dokumen pendataan, dan surat tugas yang dibekali oleh BPS kabupaten atau kota setempat. Selanjutnya, petugas melakukan penelusuran wilayah serta melakukan verifikasi keberadaan keluarga kepada ketua atau pengurus lingkungan. Pada tahap ini, petugas juga menanyakan tingkat kesejahteraan setiap keluarga kepada ketua atau pengurus lingkungan yang ditemui. Setelah identifikasi dan verifikasi selesai, petugas akan mengunjungi setiap keluarga dan melakukan wawancara. Petugas juga akan menandai koordinat lokasi bangunan tempat tinggal responden, serta mengambil foto bangunan tempat tinggal responden yang tergolong kurang sejahtera. Seluruh jawaban yang diberikan serta keterangan yang diambil oleh petugas akan dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Partisipasi kita menentukan keberhasilan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Oleh karena itu, terima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang akurat dan benar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendataan awal Reksosek, silakan akses bps.go.id atau hubungi kantor BPS kabupaten atau kota setempat. Mari sukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Mencatat untuk membangun negeri. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.